Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang apa yang proyek kami buat. Nah, untuk proyek yang kami buat adalah form data komik atau menginputkan data buku komik ya. Nah, untuk menjelaskan bagian proyeknya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan nama kelompok. Ya udah dari saya dulu. Nama saya Dani Rizya Putra dengan NIM 19 12 11 90. Job desk saya adalah membuat database, ikut presentasi video ini dan merubah tampilan visual yang tadinya kurang rapi ya, sehingga agak menjadi rapi. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Riza. Ya, di sini perkenalkan nama saya Riza Najamuddin dengan NIM 19 12 12 17. Kemudian job desk saya di sini yaitu mempresentasikan hasil karya kami. Kemudian dilanjutkan kembali Mas Dandi. Oke, siap. Di sini saya akan melanjutkan membacakan nama anggota lagi ya yang lain. Yaitu Muhammad Teddy Trianugroho dengan NIM 19 12 12 12. Job desk-nya adalah membuat laporan ya. Selanjutnya untuk Dian Diko Madya Wijaya dengan NIM 19 12 12 42 dengan job desk membuat visualnya atau visual basicnya beserta codingannya. Dan untuk selanjutnya Faruk Nabil Ahmad Royani dengan NIM 19 12 12 25 dengan job desk membuat laporan juga. Untuk selanjutnya ada Ahmad Ainur Rofik Tamimi dengan NIM 16 12 96 72 dengan job desk juga ikut mengerjakan laporannya. Oke, bisa kita lanjutkan untuk presentasi ya Mas Riza. Ya, yuk. Oke. Ini Biar mempersingkat waktu. ya. Cepat ya. Ya. Untuk Ini tampilan pertama-tama. Mas Riza dulu aja ya. Oh ya. Pertama-tama ini intinya yaitu form komik, form data komik. Ini tampilan di form data komik ini ada beberapa form ya. Yang pertama mungkin fiturnya yaitu ketikan data yang dicari, mungkin bisa kita lihat dulu ya datanya. Ya, oke. Yang mau Untuk dilihat menampilkan di datanya mana itu. ya, Mas? Hah? Mau dilihat di mana dulu ini? Dibuka di SQL Server datanya atau Nah, gimana? ya, Bapak. Oke, siap. Kita use dengan database-nya itu komik. Komik. Let's komik. Nah, ini data dari yang sudah kita inputkan ya. betul, Mas. Nah, ini ada kode komik, nama komik, harga satuan, dan stok. Kemudian kembali ke menu tadi. Nah, kita akan menampilkan di Di database ini ya. Hmm. Ini buka mana dulu Mas ini?
Di start, Pak. Di start, oke. Berarti ini kita langsung saja Langsung start aja. programnya ya, dan saya akan menjelaskan berbagai alurnya. Oke. Nah, di sini kan sudah muncul formnya ya, yang untuk bagian form login. Ini ada label atau label dengan bertuliskan form login karyawan. Dan kita saat mau login ini harus memasukkan kode karyawan dan password. Nah, gimana caranya mau tahu kalau kode karyawannya apa, passwordnya apa? Ini kita bisa cari tahu, kita membuka tabel karyawan. Oke. Nah, di sini ada dua data ya, dengan KD karyawan K0001 dan K0002 dengan password yang sama, 12345. Nah, kita bisa langsung inputkan K0001, tapi kita akan coba dulu ya, semisalkan kode karyawan benar, tapi passwordnya salah gitu ya, 12121 gitu kan, akan muncul apa? Password salah. Oke, berarti Ada notifikasi. ya di sini ada di sini mendeteksi bahwa password yang dimasukkan adalah salah. Tapi jika kalau kode karyawannya yang tidak tercantum pada tabel karyawan, kita coba ya. Kode tidak dikenal. Oke, ini tanpa basa-basi kita langsung login saja ya. K0001 password 12345. Nah, untuk alur selanjutnya, setelah login, kita akan masuk ke bagian form utama. Nah, kita di halaman utama ini masih form utama ini ya. Ya, masih kosong. Kita akan membuat dulu. Untuk itu klik di komik ya. Bukan membuat, Mas. Ini kita akan membuka form komiknya dulu. Cara klik komik bagian ini apa ya tuh? Hari kok ini bagian inilah. Oke, olah data komik. Nah, di sini sudah tertampil ya form data komik. Dan bagian data grid ini sudah menampilkan data-data yang terdapat pada tabel komik. Nah, yang sudah diinputkan ini yang sebelumnya. sudah tadi kami tampilkan, ada nama komiknya yaitu Doraemon, Bawang Merah, Manusia Ikan, Sibolang, Kochira Katsushika, dan Sasuke dan Naruto. Oke. Terus di sini saya akan menjelaskan berbagai fitur yang dapat kita gunakan jika menggunakan program ini. Di sini ada fitur cari ya. Di sini ada grup box yang bertuliskan ketikan data yang dicari. Nah, di sini jika kita kalau menginputkan kata yang ada persamaan dengan nama komik, pasti bakal bisa di data grid bakal ketemulah intinya. Dan kita coba dulu ya. Sibolang cari, dan di tabel di data grid bakal muncul yang bertuliskan Sibolang. Bisa ya. Ini dengan kode komik B0008, nama komik Sibolang, harga satuan 7.000, stok 70. Oke, jika mau kembali seperti semula, ini tinggal teksnya dihapus, kita klik cari lagi. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya juga kan, kalau carinya pakai atau menginputkan kode komik bisa apa enggak? Kita coba ya. B0009 gitulah. Data tidak ditemukan. Berarti cuma data nama komik ya? Iya, nama komik aja ya. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur ini, fitur next dan previous ya. Nah,
fungsi next dan previous dan ini tombol akhir atau awal ini. Nah, saya akan menjelaskan bagian next dulu ya. Nah, untuk tombol next ini berfungsi untuk memilih atau men-select data komik yang tertampil di data grid. Misalkan seperti ini. Di sini kan masih disable ya, kode komik, judul komik, harga satuan, dan stok. Karena belum ada perintah untuk menambah atau ubah. Nah, untuk fungsi dari tombol tersebut berfungsi untuk memilih lah, men-select. Nah, kalau biru-birunya ini sudah turun atau berfungsi atau memindah, di sini juga akan otomatis membaca data yang dipilih. Ini yang dipilih bawang merah dan bawang putih. Nah, coba kita lagi ya. Manusia ikan. Oke, bisa. Sibulang. Bisa. Nah, misalkan kalau kita klik tombol akhir atau ya kita milih yang paling bawah, ini bisa pakai ini. Nah, itu. Jadi dari data pertama itu bakal otomatis memilih ke data yang paling akhir. Nah, kalau untuk fungsi dari tombol ini awal, ini bisa memilih dari data paling bawah atau paling akhir ke data yang paling atas atau paling awal. Nah ini tombol seperti ini berfungsi untuk memudahkan kita mencari suatu data ya. Jadi kita nggak perlu nge-scroll, misalkan ada 2 kali lipat data yang di sini yang tertampil masih ada di bawahnya, kita bisa langsung klik klik yang paling bawah, ntar kita bisa milih. Dan lebih mudah ya daripada kita harus mencari manual gitu kan. Kadang kalau cuma diklik gini aja kadang nggak bisa ya. Nah, seperti ini bisa. Tadi ada klik meminimalkan yang kesalahan bagian komiknya aja kan, untuk meminimalisir lah ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada fitur tambah juga. Nah, fitur tambah Kita ini coba berfungsi aja. untuk menginputkan data yang ya. akan dimasukkan. Nah, data tersebut terdiri dari kode komik, nama komik, harga satuan, dan stok. Nah, untuk ubah ini fungsinya untuk mengubah data yang sudah diinputkan ya, yang sudah tertampil di data grid atau sudah tersimpan dalam tabel komik. Nah, untuk fungsi hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah tertera pada tabel komik yang pada intinya sudah tertampil atau sudah tertampil pada data grid ya. Untuk tombol batal simpan itu ke disable ya, karena kita belum ada perintah untuk mengedit ya. Jika nanti kalau diedit baru ada perintah batal dan simpan. Ya, Nah, untuk button selesai ini untuk mengakhiri form komik ya. Jadi ini langsung saja ya Mas Riza. Ini kita coba tambah dulu ya Mas Riza. Nah, dicoba dulu ya. Oke. Bisa dilanjutkan Mas Riza. Ya, kita ke form judul komiknya kita tambahkan ya. Untuk kode komiknya sudah otomatis ya. Oke. Karena nanti tidak salah. Tidak salah. Judul komiknya. Ya. Judul komiknya apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Oke. Terus kita akan masukkan harga satuan ya. Harga kemudian satuan dan berapa? 5. Kita simpan. Nah, sebelum kita simpan dulu, di sini saya akan menjelaskan ya. Untuk bagian group box, text box, dan button cari, itu memang dibuat disable. Bertujuan agar kita tidak salah pencet atau meminimalisir salah pencet lah ya saat kita mengedit. Untuk button tambah, ubah, hapus juga di disable. Ini untuk next, previous, awal akhir juga di disable ya untuk keamanan. Nah, langsung saja kita save ya Mas Riza. Ya, kemudian kita
Kalau batal kan nggak kesimpan. Nah, kita kesimpan aja. Kita coba batal dulu ya. Oh ya, batal Nah, dulu nggak apa. batal tidak tersimpan ya. Batal langsung kembali ya. Oke, langsung kembali. Kita tambah lagi ya. Upin Kita tambah Ipin. lagi aja. Ipin 10.000. Harga sekian dan stok. Ya, stok kita simpan ya. Data Nah, telah tersimpan. Nah, di sini memunculkan message box dengan tulisan data telah tersimpan ya. kita oke. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk dengan Upin Ipin dengan harga satuan 10.000, stoknya 5. Kita akan ke apa? Fitur rubah ya. Fitur Mas rubah. dulu. Oke. Yang kita rubah mana ini, Mas? Saya. Ya, Ya, kita yang nganu aja, bawang merah aja ya. kita ubah ya. Kita ubah jadi bawang Bawang goreng. Bawang goreng bawang aja ya, bombay biar ya. unik. Oh ya, bawang goreng. Kita rubah menjadi 45.000. Stok 100 gitu ya, Mas. Ya, kita simpan. Oke, data telah tersimpan. Nah, untuk bagian sudah ganti. nama komik bawang merah telah berubah menjadi bawang goreng. Goreng. Komik B005, kosongnya 3 kali. Unik kan, Mas? Kita bawang goreng. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan lagi ya, tadi ada yang lupa. Nah, di sini ada label baris yang berfungsi untuk menampilkan data yang kita pilih dari 7 data. Nah, dari 7 data ini, 7 data yang dimaksud adalah keseluruhan data yang terdapat pada tabel komik ya. Jadi kalau kita hapus, contoh ya Mas, ini kita hapus yang bagian si bulang, apakah data akan berubah? Tapi ini kan belum ke select ya, bentar tak select dulu. Kadang nggak nyelit segini, mending pakai ini kan. Nah, udah di sini sudah tertera si bulang. Kita hapus ya. Kita coba fitur hapus ya. Ya, di sini memunculkan message box question. Apakah Anda yakin akan menghapus B008 si bulang? Yes. Sudah terhapus ya. Ini. Dan data keseluruhannya juga berkurang. Ya, berkurang menjadi 6 data ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin itu ya. Mungkin sementara masih itu ya. Ini besok ada perkembangannya, semoga. Ya, untuk kedepannya semoga saja ada perkembangan yang lebih baik, ada fitur yang lebih bagus yang sudah dikerjakan oleh Pak Agung. Ini karena waktunya ya yang mepet, ya, mungkin banyak kurangnya jadinya. Karena rekaman pakai Zoom ya, Mas. Oke, ya, banyak. Sekian mungkin presentasi dari kami. Selebihnya kami terima kasih banyak kepada Bapak dosen Pak Agung yang telah memberikan ilmu. Ya, betul. Dan jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum.